Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Firman Allah tercantum di dalam surah Asy-Syams surat yang ke-91 ayat yang ke-9 sampai dengan 10, juz yang ke-30. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab saat yang paling mulia ini kita masing-masing masih memperoleh berbagai macam nikmat, rahmah, fadilah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ini pula kita sama-sama dalam kondisi sehat. Dengan sehat jamaah Jumat, kita fungsikan diri kita masing-masing untuk selalu mengadakan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pelaksanaan ibadah salatul Jumu'ah berjamaah. Harapan kita jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salatul Jumu'ah berjamaah yang akan kita lakukan nanti benar-benar kita niati untuk ibtigha mardatillah, semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya jamaah Jumat, marilah kita masing-masing untuk selalu lebih meningkatkan iman, takwa, amal saleh dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lebih meningkatkan hal-hal yang kita sampaikan tadi, harapan kita makin hari makin bisa merubah sifat, sikap, pola hidup kita makin hari makin lebih baik dan mencapai kesempurnaan menurut Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai amanah yang diberikan kepada kami, kali ini akan menyampaikan tema tazkiyatun nafs qabla Ramadan, yang kalau kita terjemahkan secara bebas, pembersihan, penyucian diri atau jiwa menjelang bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau tidak salah lewat hisab perhitungan dari organisasi Muhammadiyah, puasa itu nanti kita laksanakan pada tanggal 2 April. Jadi tinggal menghitung beberapa hari kemudian kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Adapun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa ketika nanti saudara kita yang dari Nahdlatul Ulama menentukan pelaksanaan ibadah Ramadan itu beda, maka perbedaan itu mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Tidak perlu kita mencari kesalahan orang lain, yang penting sama-sama kita mau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di antara diri kita masing-masing ini kalau memang kita kaji kembali bahwa ternyata ada beberapa penyakit jiwa, penyakit diri yang ada di dalam diri kita. Itu banyak. Oleh sebab itu, bagaimana upaya kita untuk membersihkan diri kita, jiwa kita sebelum Ramadan. Sebab jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan sudah tiba, bahkan kita melaksanakan puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan, lalu berbagai macam penyakit itu timbul, maka di sanalah letak nilai puasa kita tidak akan bisa mencapai la'allakum tattaqun. Sebab la'allakum tattaqun itu merupakan prestasi rohani yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, untuk itu marilah kita persiapan jauh sebelum kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka harus kita berusaha belajar secara maksimal untuk dapat menghilangkan berbagai macam penyakit yang ada di dalam diri kita. Satu, al-hasad, yaitu kedengkian, yang disebut orang hasud atau hasad. Artinya merasa diri tidak suka atau tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah ciri daripada orang yang hasud, dengki, iri. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan pernyataannya lewat hadis, Bismillahirrahmanirrahim, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkan olehmu akan sifat dengki, iri. Mengapa demikian? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sebab yang namanya kedengkian itu, hasad itu dapat memakan amal kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu, makin lama makin habis. Gambaran itu memberikan pendidikan, pembelajaran kepada kita bahwa sekalipun kita sudah puasa, sudah melakukan ibadah sholat, tapi ternyata penyakit hasad itu masih timbul, maka nilai puasa dan sholat kita akan sia-sia. Nah, sebab itu jauh sebelumnya, mari, mumpung belum kita masuki bulan Ramadan, maka yang namanya penyakit hasud benar-benar dapat kita hilangkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sum'ah, yang kalau kita terjemahkan secara bebas, yaitu orang yang suka menceritakan amalnya dan suka ingin mendapat pujian dari orang lain. Apa yang dilakukan diceritakan kepada orang lain. Karena apa? Tujuannya dia ingin memperoleh pujian dari orang lain. Itu merupakan penyakit yang berbahaya. Kita melakukan apapun dengan niat lillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita kemudian kita ceritakan, dan yang paling tidak baik dan tidak benar, setelah kita cerita, kita ingin mendapat pujian dari orang lain. Itulah as-sum'ah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah, kemudian masih timbul penyakit as-sum'ah, menceritakan amal perbuatannya, kemudian ingin mendapat pujian dari orang lain, nilai puasa kita batal secara batiniah. Jadi walaupun ketika kita itu tidak minum, tidak makan, karena tumbuh penyakit yang namanya sum'ah, maka nilai puasa kita pada saat itu batal secara batiniah. Tidak akan mendapatkan pahala apapun. Ininya percuma kita melakukan ibadah puasa, sia-sia. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ar-riya, yang artinya ar-riya itu melakukan ibadah dengan cara dan niat supaya
dilihat dan dipuji oleh orang lain. Dengan kata lain, ibadah yang dilakukan dengan cara tidak ibtigha mardatillah, tidak ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mencari pengakuan secara sah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ar-riya. Oleh sebab itu yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wasiat lewat hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku takuti pada umatku nanti yaitu syirik kecil. Pada saat itu Rasulullah menerangkan di depan para sahabat. Salah seorang sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah syirkul asghar? Dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar ar-riya. Yang namanya syirik kecil itu adalah riya. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatan yang kita lakukan mari kita jaga, kita hindari agar kita tidak masuk zona selalu melakukan tindakan itu riya, tidak ibtigha mardatillah. Yang kemudian seterusnya, berbagai macam penyakit yang memang secara tidak terasa harus kita akui bahwa senantiasa dalam diri kita ini kadang-kadang tumbuh penyakit yang namanya ujub dan takabur. Yang artinya perasaan heran dan bangga terhadap diri sendiri itu sering timbul pada diri kita. Kita merasa bangga dengan amal kita, padahal amal yang kita lakukan itu belum tentu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan baik belum tentu memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus giat semangat untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik. Kita jauhi yang namanya takabur. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kibir, yang namanya ujub, yang namanya takabur, batarul haqq, menolak akan kebenaran, menentang akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga karena terbiasa meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya wa ghamtun nas, meremehkan manusia yang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya macam-macam penyakit yang harus kita kikis habis supaya nanti di bulan Ramadan ini benar-benar kita melakukan ibadah puasa itu tujuannya tidak lain la'allakum tattaqun. Ayat itu sudah jelas diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang yang beriman, sedangkan iman itu merupakan potensi rohani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bentuk perbuatannya kita melakukan ibadah puasa. Puasa yang bagaimana? Puasa yang baik, yang benar, sesuai aturan yang ada, agar la'allakum tattaqun. Kita bisa menikmati, mencapai prestasi rohani dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya tingkat takwa. Jemaah Jumat. Kemudian barangkali sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan, namun karena keterbatasan waktu, yang terakhir, penyakit yang sering timbul terhadap diri kita itu secara tidak terasa adalah al-kidbu, suka pembohong, suka dusta, bahasa sekarang suka hoak. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka melakukan kebohongan dan kedustaan terhadap orang lain, baik lisan dan perbuatannya. Oleh sebab itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memberikan satu nasihat kepada kita, iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhilah olehmu akan dusta, suka bohong, sebab kebohongan itu akan mengantarkan ilal fujur, pada tindakan-tindakan yang tidak baik, yang tidak benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Wal fujur yahdi ilan nar. Tindakan yang tidak baik, yang tidak benar menurut Allah Subhanahu wa taala akan lebih mengantarkan kepada kita ilan nar, menuju ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di antara kita yang hadir ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Dan pada akhirnya menjelang Ramadan di tahun ini, benar-benar mari kita persiapkan diri kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, sehingga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ada kemampuan dan kemauan menghilangkan, mengkikis habis penyakit-penyakit yang kami sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai terhadap kehidupan kita bersama. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar.